Haider Arif, lawyernya para pelapor. Ini Yusuf Mansur ini temannya Pak Unang. Oke, ini proses penandatanganannya. Artinya itu sudah selesai. Ya. Dan sejumlah berapa dan untuk kategori usaha yang mana? Ya, itu untuk patungan usaha dan Kondotel Moyofidi. Setelah penandatanganan kami foto sama-sama, saya dan Yusuf Mansur. Oke. Dalam kesepakatan itu, Yusuf Mansur... Oh, ini Bapak waktu masih gemuk ya, Masya Allah. Sekarang udah langsing. Dalam kesepakatan yang ditandatangani oleh Bapak, Yusuf mohon Mansur... maaf. Minum dulu, Pak. Okay. Saya nggak enak kalau mau minum sendiri. Bismillah. Dalam kesepakatan yang ditandatangani oleh Yusuf Mansur, salah satu poin, dia bersedia mengganti uang pokok plus keuntungannya kepada siapa saja yang mengklaim telah mengikuti investasi Kondotel Moyofidi dan patungan usaha. Itu salah satu poinnya. Sehingga Pak Darmansyah sebagai penggugat waktu itu dan Pak Zaki Rajani sebagai pelapor itu mau menandatangani itu. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Pak Darmansyah menyodorkan korban-korban yang lainnya, para peserta investasi lebih banyak lagi. Kondotel Moyofidi berikutnya, semuanya dijawab oleh Yusuf Mansur dengan dihadapkan pada lawyer. Pada pengacara. Dia justru menghadapi itu dengan hukum. Ketika ada orang bernama Rosso, bernama Yuni meminta kembali uang investasi mereka, lagi-lagi Yusuf Mansur tidak mau bersedia. Sehingga itu sampailah ke kantor polisi di Polda Jawa Timur, di Polda DIY, dan di Polres Bogor. Di DIY sendiri Bapak kenal korban siapa? Kenal, Pak Rosso namanya. Orang Sragen, satu. Itu pelaporannya di Jogja. Ada saksinya Bambang namanya. Yuni orang Jogja, tapi dilaporkan di Polres Bogor. Begitu proses ini dan Kondotel Moyofidi di Jawa Timur. Tapi semua proses itu ketika masuk pada penyidikan dihentikan oleh penyidik dengan alasan Yusuf Mansur sudah mengembalikan uangnya. Kan tapi lucu. Tidak ada hitam di atas putih dan tidak ada dokumentasi. Jadi kalau ada orang itu melakukan suatu tindak pidana korupsi umpamanya, begitu disidik oleh penyidik, uang korupsinya dikembalikan, selesai. Kan logikanya seperti itu. Antum maling, begitu ditangkap polisi, dibawa diproses, harta yang Anda maling dikembalikan, proses selesai. Apa begitu? Kan enggak? Nah, inilah yang terjadi dalam kasus Yusuf Mansur. Gitu loh. Nah, sampai ibu-ibu yang melaporkan Yusuf Mansur akibat Kondotel Moyofidi di Jawa Timur itu tidak puas dengan hasil yang dilakukan oleh polisi. Mereka bawa ini ke Perdata di Tangerang. Lagi-lagi juga di situ oleh PN Tangerang, gugatannya tidak diterima dan tidak ditolak. PN Tangerang masih membuka diri untuk menerima gugatan setelah dilengkapi alat-alat bukti yang baru, gitu loh. Nah, sebentar lagi para TKW Hong Kong dan beberapa peserta investasi patungan usaha juga akan memulihkan Yusuf Mansur karena dia menutup diri. Jadi yang saya mau bilang gini. Mohon maaf, Pak. Sampai sekarang tidak ada vonis apapun terhadap Ustaz Yusuf Mansur. Belum ada. Jadi yang masuk perkara ini sampai di meja polisi sebentar lagi dan yang sudah terjadi itu karena memang Yusuf Mansur mengingkari janjinya sendiri, gitu loh, Mas. Dia sudah berjanji kepada Pak Darmansyah, Pak Zaki Rajani untuk mau mengganti, tetapi begitu disodorkan orang-orang yang meminta kembali, dia menolak dan menghadirkan lawyer, gitu loh. Apa sebab Ustaz Yusuf Mansur bisa lolos dari jalan hukum, Bapak? Nah, ini ada sebabnya juga. Apakah ada, mohon maaf, saya potong sedikit ya. Ini biar sekalian dijawab. Apakah ada unsur politis itu belakangan. Yang memang karena hari ini Ustaz Yusuf Mansur merapat dengan pemerintah seperti itu? Boleh berkesimpulan gitu, tapi ini belakangan. Yang membuat ini mentok di proses hukum, pertama dari sisi korbannya sendiri, Mas. Korban ini merasa bahwa Yusuf Mansur itu orangnya beramanah nantinya, orangnya amanah, orangnya jujur, orangnya transparan, mengusung tema-tema syariah segala macam. Siapa itu? Para peserta investasi ya. Awalnya. Sehingga mereka tidak memperhatikan bukti-bukti yang mereka punya. Jadi mereka sudah ikhlas sedekah gitu, nggak mau tahu terkait. Bukan sedekah. Mereka tidak memperhatikan barang-barang bukti yang mereka punya. Oh ya. Yang berikut yang pertama, yang berikut yang nggak ada bukti fisik. Sampai lamanya waktu. Yang kedua, mereka berinvestasi ini kan banyak yang uangnya sedikit, nggak besar-besar amat. Jadi mereka juga berpikir
ngapain sih kita ribut-ribut masalah uangnya sedikit? Padahal orang yang menjadi peserta investasi kan Banyak ribuan sekali, orang. ya. Oke. Yang berikut lagi, Yusuf Mansur ini kan sangat kuat di media sosial. Coba lihat, antum lihat media sosialnya, sangat kuat sekali. Juga dia sangat kuat di jejaringnya. iya medianya. Jadi orang-orang itu seperti mau melawan gunung yang besar gitu loh. Kalau ini tidak mau mulai. Yang berikut lagi, nah ini Mas, ada faktor lagi, para ustadz-ustadz kita, utamanya yang sering muncul-muncul di TV itu, juga orang-orang di media sosial, jangan loh, itu ustadz loh, itu ulama loh, Walat loh. walat loh. Saya tuh bingung juga, orang tuh mengatakan Yusuf Mansur itu ulama, definisi apa yang dipakai? Bahwa Yusuf Mansur ini adalah ulama, definisi apa yang dipakai? Kalau kita pakai definisi dari Rasulullah, dari Quran, dari Khulafaur Rasyidin dan lain sebagainya, Yusuf Mansur nggak ada kategori ulamanya. Kalau kita pakai definisi bahwa dia punya pesantren, banyak orang yang punya pesantren. Kalau kita pakai definisi orang berceramah terus menjadi ulama, banyak orang yang bisa berceramah. Apakah dia sering bicara, ayo keluar segala macam? Itu definisi ulama. Antum cukup banyak belajar lah. Ayo kita buka sama-sama definisi ulama itu apa. Nah, para ustadz yang lain, para orang yang berpredikat ulama yang lain selalu mewanti-wanti masyarakat, jangan loh, itu ulama loh, marwah kita loh segala macam. Apakah seorang yang berpredikat ulama itu dia berbuat curang, dia maling, dia koruptor, terus perlu kita diamkan? Ya. Sedangkan Rasulullah sendiri bilang, jika Fatimah anak saya itu mencuri, saya akan motong tangannya. Apakah lagi ini seorang Yusuf Mansur? Masa antum nggak berani? Gitu loh. Masa kita nggak berani ngomong bahwa dia itu salah? Benar. Jadi lewat tayangan ini teman-teman, ini adalah wujud upaya kita untuk ingkar mungkar dan juga untuk menegur Ustadz Yusuf Mansur, yang mana justru karena kita cinta kepada beliau, kita sayang kepada beliau, dan Bapak ini sangat mengenal siapa sosok Ustadz Yusuf Mansur ini, maka ini adalah upaya itu. Dan teman-teman, kita lanjutkan ya. Jadi kenapa tadi sudah dijawab ya Pak, kenapa orang enggan lapor? Karena dia seakan-akan memang orang yang sudah gede pamornya, dia sudah punya nama, kemudian orang-orang mengenalnya adalah orang baik, ya kan? Ketika mereka bersedekah ataupun katakanlah yang akad sedekah, mereka nggak berharap pembalian, yang akadnya adalah itu sifatnya apa, patungan usaha, itu mereka Allah kecil lah. Nah, satu yang ini saya bilangkan Mas, orang-orang yang bersedekah dan berinvestasi dengan Yusuf Mansur ini adalah orang-orang sederhana gitu. Banyak orang miskin Mas, mereka tidak punya akses ekonomi, tidak punya akses informasi, tidak punya akses politik, apalagi akses hukum. Kok ya nggak sih, kasihan gitu, kasihan gitu loh. Dan mereka mau melawan itu, mereka nggak punya siapa-siapa. Masih beruntung ada yang membaca tulisan saya, terus menghubungi saya, minta bantu saya gitu. Kalau yang nggak, Anda bisa bayangkan TKW itu yang sudah berinvestasi, yang terpedaya dengan jargon-jargon Yusuf Mansur, yang terpedaya dengan citra kesolehan dia yang dibangun di media sosial. Dan yang selalu ditawarkan adalah angka matematis, kalau kamu bersedekah 1, jadi 70 seperti itu Pak ya. Dan Anda lihatlah mitra-mitranya Yusuf Mansur itu, mitra bisnisnya Yusuf Mansur. Kan jarang pebisnis-bisnis besar yang bermitra dengan dia kan. Pattern coba antum lihat, siapa yang bergabung situ? Anak-anak baru gede gitu loh, yang baru tamat kuliah, orang-orang yang bermimpi mau punya kerjaan, cepat kaya dan lain sebagainya. Banyak sekali, dan akhirnya orientasinya berteman pun untuk memprospek gitu. Memprospek. Saya nih Mas banyak berjalan, banyak menemukan korban-korban segala macam. Mereka tuh sedih banget gitu. Subhanallah. Gitu loh. Oke, selanjutnya Pak. Ya. Saya lihat kan Bapak juga hari ini kan lagi banyak gencar nih untuk membongkar, mohon maaf ya, membongkar yang mana kita terpaksa mengatakan kebobrokannya cara Ustadz Yusuf Mansur untuk kemudian menggalang dana, kemudian untuk kepentingan pribadi ataupun katakanlah kalaupun ada yang untuk kepentingan umat, itu pun hanya sedikit. Nah, artinya apakah tujuan Bapak kemudian kita lihat membuat channel YouTube tuh untuk itu salah satunya, atau memang untuk yang kepentingan yang lain? Mas, saya mau bilang, selama ini Yusuf Mansur itu menjaring orang, bahkan mencari uang lewat medsos. Jadi artinya Bapak ingin nahi mungkar pair to pair ya. Jadi memang head to head gitu ya. Bahwa selama ini saya memang menulis karena memang perkembangan zamannya kita sudah harus menulis di website. Itu saya nulis.
Tapi Yusuf Mansur itu kan gencar mencari uang, Gencar. mempengaruhi orang Ya. di channel-channel dia. Ya kita juga harus gitu loh. Harapannya maka teman-teman yang dimati Allah, para viewers yang budiman, yang cinta akan kebenaran dan tidak mau kemudian kezaliman ataupun ketidakadilan ini merebak di negeri kita ini, maka teman-teman harus subscribe nih channelnya Pak Darso Arif, dan bagikan video ini seluas-luasnya, karena wujud kita peduli terhadap ini adalah salah satu cara untuk menolong orang-orang miskin ya Pak, yang pengen mereka ini sebenarnya pengen bicara muncul. gitu loh. Ini kami sudah sedekah kok malah justru dimanfaatkan untuk kepentingan yang tidak baik, tidak benar seperti itu. Kemudian apakah ada upaya Bapak untuk mendekati para ulama ataupun MUI kemudian untuk membuat suatu fatwa bahwa Ustadz Yusuf Mansur ini sesat ataupun Ustadz Yusuf Mansur ini harus dihindari? Seperti itu. Bahwa buku saya ini sampai ke para ulama itu sampai. Sudah Bapak ada upaya untuk memberikan? Ada. Saya sudah, contohnya saya datangnya Pak Kiai Atian Ali. Pak Kiai ini loh begini. Pak Kiai Atian juga sudah berbicara. Saya punya beberapa teman yang bisa MUI mungkin ada punya kapasitas untuk kemudian membuat fatwa. Nah itulah MUI. Saya kan tidak punya tangan yang sampai ke sana ya, tapi lewat orang-orang yang punya akses sana kan ada gitu. Juga sampai ke sana. Lagi-lagi masalahnya orang itu melihat, mungkin juga para anggota MUI itu melihat bahwa Yusuf Mansur adalah ustadz, jadi jangan kita ganggu gitu. Masya Allah. Itu mungkin orang akan beranggapan itu akan memburukkan citra wajah Islam itu sendiri gitu. Nah, saya mau kasih contoh satu. Jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. Itu juga pernah terpedaya dengan bisnis yang oleh Yusuf Mansur disebut dengan bisnis Jabal Nur, bisnis batu bara. Masya Allah. Itu juga puluhan miliar. Saya punya banyak informasi dan saya suruh tulis itu gitu. Tapi begitu salah satu pengurus dewan masjidnya, dia malah menghubungi saya pertama. Tapi begitu saya mau bertemu, mau bicara, mau membedah masalahnya, dia langsung bilang kayak gini loh Mas. Saya dinasihati oleh para ustadz saya supaya ini jangan diangkat karena menyangkut wajah ulama, wajah ustadz. Nauzubillah min dzalik gitu loh. Ya. Artinya dengan era media sosial yang sudah tidak bisa terbendung, akses informasi, akses digitalisasi berita dan lain sebagainya, itu kami mengharapkan Bapak melalui channel ini dan melalui channel Pak Darso Arif, semoga para korban, ya ini kita mengajak seluruh korban yang pernah berkesinggungan dengan Ustadz Yusuf Mansur dan tidak ada rekapitulasi, tidak ada audit, tidak ada feedback dan lain sebagainya, silakan buat video, kirimkan ke nomor yang tertera di bawah ini.